Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga walaupun kalian belajar dari rumah, tetap selalu semangat, selalu giat, selalu taat terhadap kedua orang tua, serta menjalankan semua apa yang telah diinstruksikan oleh sekolah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada pagi hari ini merupakan video pertama dari Bapak terkait pelajaran prakarya. Langsung menuju bab 2, yaitu teknologi konstruksi miniatur rumah. Maksud dari video pertama adalah untuk kelas 7. Ini merupakan video pertama terkait pembelajaran prakarya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Roisul Burhani Eskom. Sekarang kita masuk ke pembelajaran teknologi konstruksi miniatur rumah. Apa itu teknologi konstruksi miniatur rumah? Nah, di situ kalian melihat sebuah gambar, yang mana gambar tersebut merupakan gambar sebuah rumah, fisiknya berbentuk rumah, tapi itu merupakan salah satu dari beberapa model bentuk rumah yang dalam konsep miniatur. Nah, miniatur seperti ini biasanya sangat berguna sekali di dalam dunia arsitektur. Artinya ketika kalian ingin membuat atau membangun sebuah rumah, kalian pasti menginginkan bentuk dan model sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, seorang arsitek tugasnya adalah membuat sketsa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan membuat semacam miniatur sebagai wujud konkret dari bangunan yang akan dibangun. Nah, apa itu teknologi konstruksi? Teknologi konstruksi miniatur rumah yang pertama adalah istilah teknologi. Pengertian dan perkembangan teknologi itu sendiri begitu sangat pesat sekali, sehingga kita sekarang berada pada puncak perkembangan teknologi yang begitu dahsyat. Kemudian jenis-jenis teknologi diantaranya adalah teknologi konstruksi rumah seperti yang kita bahas sekarang. Adapun teknologi konstruksi itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan teknologi konstruksi mulai dari awal kemunculannya sampai saat ini. Yang kedua, ada jenis-jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini merupakan sebuah proyek atau desain yang dibangun atau dibuat oleh beberapa perusahaan untuk mengerjakan berbagai macam konstruksi. Bisa konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi rumah, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi teknologi konstruksi sudah sangat jelas sekali, karena ketika kita membuat sebuah bangunan rumah, ketika membuat sebuah bangunan rumah yang nantinya akan berfungsi maksimal, maka diperlukan berbagai macam teori dan kajian sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian yang poin yang C, membuat produk konstruksi miniatur rumah, yaitu yang harus kalian ketahui adalah yang pertama adalah mengenal bagian-bagian dasar rumah. Kemudian mengidentifikasi atau menentukan alat dan bahan yang dapat digunakan sehingga nantinya bisa menjadi sebuah bangunan rumah. Kemudian yang ketiga adalah belajar teknik pembuatan miniatur rumah yang nantinya akan kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian yang keempat ada membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membuat konstruksi miniatur rumah ini nantinya adalah merupakan tugas praktek atau penugasan praktek kalian. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, di situ seperti ada pada gambar, di situ adalah merupakan bentuk dari sebuah rumah dalam sketsa atau dalam bentuk miniatur. Jadi
dalam miniatur tersebut nantinya ketika diaplikasikan atau dibangun menjadi sebuah rumah atau bangunan yang megah, maka wujudnya itu seperti pada miniatur. Kemudian kita masuk pada mengenal bagian-bagian dasar rumah. Apa sih bagian bawah atau dasar rumah itu? Yaitu sebuah bagian yang terletak di bawah atau disebut juga lantai. Nah, banyak sekali jenis-jenis lantai yang kita temui, mulai dari rumah, hotel, perumahan, restoran, dan lain sebagainya yang digunakan oleh pemilik tergantung dengan budget dan kemampuannya. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali macam-macam lantai yang digunakan untuk mencapai wujud keindahan sebuah bangunan tersebut. Ada yang dari marmer, ada yang dari keramik, atau bahkan ada yang cuma dari lapisan semen saja. Kemudian bagian tengah atau ruangan rumah itu biasanya terdiri dari dinding, ada pintu, ada jendela, dan ada ruang atau kamar, yang mana masing-masing fungsi dari dinding, pintu, jendela, dan ruang atau kamar tersebut kalian semua pasti sudah mengetahui terkait masing-masing fungsi atau manfaat yang didapatkan. Yang berikutnya adalah bagian atas atau penutup rumah. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Saya rasa terkait bagian atas atau penutup rumah ini sudah sangat jelas sekali, karena kalau rumah kita tanpa atap atau tanpa pelindung yang ada di atas rumah, maka risikonya sangat besar. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, dan tidak bisa membendung dari terpaan angin atau bahkan debu, sangat mudah sekali masuk ke rumah kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih membuat miniatur rumah yang ideal dan baik tersebut. Maka diperlukan alat dan bahan yang digunakan. Nah, alatnya apa saja? Yang pertama ada penggaris, fungsinya untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian yang berikutnya ada gunting, yaitu fungsinya untuk memotong bahan yang tipis. Kemudian ada cutter, juga fungsinya hampir sama untuk memotong. Mungkin kalau cutter fungsinya agak lebih luas. Kalau gunting tadi untuk memotong bahan yang tipis, mungkin cutter bisa digunakan untuk memotong bahan yang agak sedikit tebal. Berikutnya ada kuas. Kuas ini fungsinya apa? Kuas ini fungsinya untuk mewarnai. Jadi ketika kita membuat miniatur, kalau kepingin tampak indah dan bagus, biasanya perlu kita gunakan kuas untuk mewarnai atau mengecat sesuai dengan kreativitas kita atau ide yang kita peroleh. Berikutnya yang kedua, bahan yang digunakan ada styrofoam, ada korek api, ada stick es krim, ada kardus, ada triplek, ada perekat atau lem. Nah, terkait bahan yang digunakan anak-anakku semuanya, yang perlu kalian perhatikan adalah bahan yang wajib ada biasanya itu lem. Adapun selain lem seperti triplek, kardus, stick es krim, korek api ataupun styrofoam, itu tergantung kreativitas kalian, artinya itu sifatnya pilihan. Ketika kalian menentukan pilihan terhadap korek api, boleh. Tergantung bagaimana kalian nanti menyusun sebuah konsep atau ide yang kalian buat menjadi sebuah produk yang sangat bagus dan bernilai seni tinggi. Bisa juga menggunakan stick es krim, bisa juga menggunakan kardus, atau bahkan bisa juga menggunakan triplek. Bagaimana dengan menggunakan bahan-bahan tersebut? Semuanya boleh. Semua tergantung kreativitas kalian semuanya. Bisa mengkombinasikan antara bahan pertama sampai kelima dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh produk miniatur rumah. Di antaranya adalah sebelum kalian membuat sebuah produk miniatur rumah, maka yang perlu kalian siapkan adalah
rancangan produk atau konsep. Konsep bisa dibuat dalam bentuk gambar terlebih dahulu, atau kalian bisa mencari bahan-bahan di internet sesuai dengan apa yang akan kalian kerjakan dan kemampuan kalian, kemudian di print, atau cukup dengan menggunakan handphone, karena handphone sekarang teknologinya hampir sama seperti komputer. Maka di situ kalian bisa mencontoh produk-produk yang ada di komputer. Kemudian contoh berikutnya, nah itu merupakan salah satu contoh miniatur rumah yang sangat istimewa sekali. Kenapa istimewa? Di situ kalau sekilas kita melihat seperti bangunan rumah aslinya, tapi padahal itu miniatur. Jadi kalian kalau bisa membuat miniatur rumah seperti itu, wah sangat istimewa sekali. Dan kayaknya kalian memiliki bakat sebagai seorang insinyur. Kemudian ada gambar berikutnya juga seperti itu. Nah, anak-anakku, selamat berkarya, karena kesuksesanmu itu bergantung sebagaimana besar usahamu. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah terkait penugasan. Maka setelah kalian melihat video dari Bapak yang telah kami sampaikan mulai awal sampai terakhir ini tadi, maka selanjutnya adalah explore pengetahuan kalian, boleh melalui media sosial, boleh melalui internet dan lain sebagainya, terkait produk apa yang ingin kalian buat atau kerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengerjakan sebuah proyek miniatur rumah. Kerjakan dengan detail, kerjakan dengan seksama. Kemudian setelah selesai hasil dari karya kalian, kalian foto, dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian silahkan diupload di Edmodo. Sekian dari saya anak-anakku semuanya. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat. Semoga tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita semua bisa bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.